Napoleon Bonaparte adalah jenius militer yang mengubah Prancis menjadi negara adidaya militer. Dia tahu bagaimana menaklukkan raja dan pangeran, tetapi dia sangat sulit untuk mengatur keluarganya, sampai Napoleon pernah mengucapkan kalimat terkenal, "Saya tidak percaya jika ada pria di dunia ini yang lebih malang dalam keluarganya daripada saya." Napoleon tidak pernah memuja siapapun dari 7 saudara kandungnya, kecuali Pauline yang menjadi adik kesayangannya. Napoleon menyayangi Pauline karena ia tidak pernah meminta apapun seperti saudara Bonaparte lain yang memposisikan diri mereka di tahta di seluruh Eropa. Pauline tidak berminat pada tahta atau mahkota, dan sebagai gantinya ia memilih untuk memerintah hati, di mana hal ini sudah cukup menyebabkan sakit kepala bagi Napoleon. Pauline mungkin tidak pernah menaklukkan dunia seperti kakaknya, tetapi ia adalah selebritas nymphomaniac pada masanya. Pauline bahkan memiliki cadangan lebih dari 12 kekasih karena kebutuhannya yang konstan akan hubungan badan. Pauline berkeliaran dengan gaun tipis, serta mandi susu setiap hari yang menjaga kulitnya tetap lembut dan putih. Ketika Pauline telah selesai dengan banyak kekasihnya di tempat tidur, perutnya terasa sakit sampai ia tidak bisa berjalan. Seorang pelayan negro bernama Paul akan menggendongnya ke kamar mandi serta membantunya membersihkan diri. Ketika seseorang menunjukkan betapa tidak pantasnya hal itu dilakukan, Pauline dengan terkenal menyatakan jika seorang negro bukanlah laki-laki. Pauline punya kebiasaan menerima tamu laki-laki sambil bersantai di bak mandinya. Sang putri hanya akan mengenakan kamisol, menghabiskan waktu berjam-jam dengan tamu prianya, memilih parfum, kemudian menata rambutnya. Pauline berpindah dari banyak kekasih seperti kupu-kupu nymphomania, membuatnya dijuluki sebagai wanita tunasusila legendaris. Pauline menjadi salah satu kolektor infeksi menular paling terkenal abad ke-19. Musuh yang ingin menjatuhkan Napoleon akan mencuri rahasia Pauline untuk melawan kakaknya, sehingga Napoleon harus bekerja keras untuk menutupi kontroversi adiknya. Petualangan liar Pauline justru berakhir tragis ketika ia menderita penyakit salpingitis sepanjang hidup. Berikut adalah skandal panas Pauline Bonaparte, Princess of Guastalla. Maria Paula Bonaparte lahir pada 20 Oktober 1780, merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara. Orang tuanya adalah Letizia Ramolino dan Carlo Bonaparte, seorang perwakilan Korsika di Istana Prancis. Keluarga Bonaparte adalah bangsawan kecil Italia, sehingga setelah ayahnya meninggal pada 1785, keluarga itu jatuh miskin. Tetapi kekayaan keluarga segera berbalik dengan naiknya Napoleon ke tampuk kekuasaan. Pauline menjadi anak manja, tidak menerima pendidikan formal, serta tidak tertarik pada hal intelektual. Pauline sangat nakal, impulsif, dan sangat bangga dengan kecantikannya. Pauline memiliki mata besar menari yang membuat seluruh perwira muda dalam taksi perang Napoleon menjadi pingsan. Lukisan ini adalah favorit Duke of Wellington tentang Pauline, mungkin karena Anda bisa melihat lekuk tubuhnya dengan jelas. Suatu ketika, Pauline jatuh cinta dengan Stanislaw Louis Mary, yang seorang politikus dan jurnalis berusia 40 tahun. Napoleon segera menghentikan perselingkuhan tersebut, sampai ia menangkap Pauline dengan Charles Emmanuel di belakang layar kantor Panitera pemungutan suara dengan posisi yang memalukan. Napoleon lalu menikahkan Charles dengan Pauline pada 1797. Tidak hanya karena Charles berusia 24 tahun dan usianya lebih dekat dengan Pauline, tetapi juga karena Charles adalah fanboy Napoleon, di mana ia akan berpakaian seperti Napoleon, bahkan meniru gaya berjalannya. Pauline akhirnya melahirkan putra tunggalnya pada 1798, yang diberi nama Dermite oleh Napoleon sesuai dengan karakter dalam novel yang ia baca. Pasangan itu kemudian dikirim untuk membebaskan Pulau Saint-Dominique dari populasi budak yang memberontak. Ketika Pauline mengetahui jika ia diharapkan mengikuti suaminya,
ia marah besar dan pergi belanja besar. Besar-besaran dengan biaya Napoleon. Dengan cara ini, ia membalas dendam pada kakaknya yang mengekang. Namun begitu tiba di Haiti pada 1801, Pauline menemukan jika masyarakatnya tidak seperti yang ia pikirkan. Pauline melemparkan dirinya ke pesta di pulau kecil tersebut, melanjutkan caranya yang bebas, terutama tidur dengan tentara dan perwira berpangkat rendah. Ketika pulau itu dilanda demam kuning, Pauline ikut merawat orang sakit, dan sayangnya suaminya Charles tewas dalam wabah tersebut. Pauline yang dilanda kesedihan memotong rambut panjangnya, serta menempatkannya di peti mati bersama jasad suaminya. Namun kesedihan Pauline berumur pendek saat ia kembali ke Prancis, di mana ia memulai hubungan cinta rangkap tiga dengan para jenderal, Bournonville, Moreau, dan Macdonald. Tiga jenderal itu adalah teman dekat, sehingga saat mereka tahu Pauline merayu ketiganya, para pria itu mengakhiri hubungannya dan memilih persahabatan mereka. 8 bulan setelah kematian suami pertamanya, Pauline menikahi Pangeran Camillo Borghese pada 1803. Napoleon terkejut jika Pauline akan menikah lagi secepat itu, tapi Camillo adalah salah satu orang terkaya di Italia, pemilik Villa Borghese, serta salah satu kolektor berlian terbaik di dunia. Pernikahan itu memberi Pauline pendapatan 70.000 francs setahun dan sebagian kepemilikan Villa Borghese. Segera setelah pernikahan mereka, Pauline justru kecewa dengan suaminya. Terdapat rumor jika ia seorang gay atau waria, sementara sebagian lain berkata jika Camillo sebenarnya tidak sanggup untuk memenuhi hasrat Pauline. Alasan Pauline mempertahankan pernikahannya adalah karena itu memberinya gelar, dan suaminya sangat kaya untuk memuaskan hobi Pauline pada seni. Ia menjuluki suaminya sebagai pangeran idiot yang tenang. Tepat 1 tahun setelah pernikahan keduanya pada 14 Agustus 1804, putra tunggalnya Dermid meninggal di usia 6 tahun. Pauline yang memiliki sedikit atau tidak ada naluri keibuan justru tidak ditemukan dimanapun. Napoleon berusaha mengaburkan fakta ini dan bekerja lembur memproduksi propaganda yang membela adik perempuannya. Pauline memiliki beberapa kekasih sebagai cadangan karena kebutuhannya yang konstan akan hubungan badan. Setelah berselingkuh dengan 3 jenderal Prancis pada saat yang sama, tidur dengan para pelayannya yang berkulit hitam, daftar kekasih Pauline masih terus bertambah. Pauline menjalin hubungan dengan banyak pria termasuk dokternya, sekretaris suaminya, pangeran kecil Jerman, aktor Paris terkenal, perwira kavaleri yang tidak terhitung banyaknya, ayah Alexander Dumas, serta musisi tersesat yang lewat dalam radius 3 mil dari Pauline. Sifat hubungan Napoleon dan Pauline selalu dipertanyakan oleh rival Napoleon. Bahkan sejarawan tertentu menuduh hubungan mereka lebih dari saudara. Linda McRobbie mengatakan jika istri Napoleon, yakni Permaisuri Josephine, kerap menangkap 2 saudara kandung itu terlalu intim. Meskipun tidak ada bukti yang memberatkan jika Napoleon dan Pauline lebih dari saudara kandung. Selain pernikahannya yang mengganggu, Pauline kesulitan beradaptasi dengan kota Roma. Orang Romawi mengolok perzinahannya, membuat Napoleon terus mengirimi surat untuk mengendalikan skandal adiknya. Sebelum kembali ke Prancis, Camillo meminta Canova untuk menggambarkan istrinya dalam rupa Dewi Romawi kuno. Apa yang ada dalam pikiran Camillo adalah sesuatu yang fasik, sebagai Diana sang dewi perburuan yang setara dengan Artemis. Dalam legenda, Dewi Diana juga dikenal sebagai Dewi Perawan karena sumpahnya untuk tidak menikah. Ketika Pauline mendengar ide suaminya ini, ia tertawa humoris dan menolak gagasan tersebut. Ia berkomentar jika tidak ada pikiran manusia waras yang akan percaya jika ia masih perawan. Sebaliknya, ketika Pauline bertemu Canova, ia melepaskan semua pakaiannya
dan menyuruh seniman patung itu untuk menjadikannya sebagai Venus, dewi cinta orang Romawi. Saat ditanya mengapa Pauline meminta dibuatkan patung dirinya yang tidak berbusana, sang putri menjawab jika ruangan itu terlalu panas baginya untuk tetap berpakaian. Sebagian orang berpendapat jika ini adalah puncak kesombongan Pauline. Karnaval merekomendasikan agar patung itu paling baik dilihat dengan cahaya obor, yang memberi patung ilusi tampak lebih mirip manusia. Hari ini patung tidak berbusana Pauline terus memukau pengunjung, tepatnya di Galeri Borghese di Roma. Namun kembali pada Camillo yang marah dengan patung tidak berbusana istrinya, pangeran akhirnya menyimpan karya seni itu di loteng rumah. Memiliki kakak seorang kaisar mendorong Pauline untuk membuat tuntutan yang keterlaluan. Bangku kaki terbaik menurut sang putri adalah tenggorokan seorang wanita, sehingga mantan dayang bangsawannya terpaksa berbaring di lantai sepanjang sore dengan kaki Pauline menjejak leher mereka. Sang putri suka mandi susu sapi dan meminta dibawa kemanapun seperti ratu kuno. Meski Pauline selalu setia pada kakaknya, ia dan Napoleon sering bertengkar karena kenakalan sang putri. Ketika Napoleon dipenjara di Pulau Elba, Italia tahun 1814, Pauline adalah satu-satunya saudara kandung yang mengunjunginya. Pauline yang melihat kakaknya depresi mengadakan acara sosial untuk menghiburnya, serta melikuidasi sebagian besar asetnya untuk menyediakan uang bagi Napoleon. Setelah kekalahan terakhir Napoleon di Waterloo pada 1815, kemudian diasingkan ke Pulau Saint Helena, Pauline memutuskan pindah kembali ke Roma. Sang putri melobi keras untuk pembebasan kakaknya meski tidak berhasil, di mana Napoleon akhirnya meninggal di penangkaran pada tahun 1821. Selama petualangan cintanya, Pauline diperkirakan menderita banyak penyakit. Salpingitis adalah kemungkinan penyebab dari banyak masalah kesehatannya, sakit perut, sakit punggung, dan ketidakmampuan berjalan yang terputus-putus. Beberapa sejarawan berspekulasi jika Pauline juga menderita penyakit yang membuatnya gatal di lantai bawah. Dokternya meresepkan mandi, mengoleskan lintah ke alat reproduksi, serta tidak melakukan hubungan badan terlebih dahulu. Pauline mencoba semua perawatan ini selain yang terakhir, membuat dokternya putus asa karena keinginannya untuk bercinta sampai mati. 3 bulan setelah ia berdamai dengan suaminya Camillo, Pauline meninggal karena tuberkulosis paru di usia 44 tahun pada 9 Juni 1825. Kata-kata terakhirnya adalah, "Saya tidak takut mati karena saya masih cantik." Sebelum meninggal, Pauline membatasi akses ke patungnya untuk mencegah orang membandingkan penampilannya sekarang dengan saat itu. Tetapi ketika ia sekarat, Pauline meminta peti mati tertutup di pemakaman dan sebagai gantinya memerintahkan orang-orang untuk melihat patungnya saja daripada jasadnya. Sejarah menilai Pauline sebagai nymphomania dan lupa memujinya karena menjadi saudari yang taat pada Napoleon.